Selamat siang Pak Sony, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai artikel penetapan harga. Kami mengambil 8 artikel. Yang pertama, pengaruh strategi penetapan harga terhadap loyalitas pelanggan produk kilat khusus mitra korporat kantor pos Purwokerto. Kemudian yang kedua, analisis perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing sebagai dasar penentuan harga produksi rumah panggung pada CV Manguni Perkasa Kakas Kasen 2 Tomohon. Kemudian pengaruh diskriminasi harga terhadap peningkatan penjualan kartu perdana Ayam Tri pada PT Nusa Pro Telemedia Persada Bogor. Kemudian yang keempat, analisis penentuan harga pokok produksi pada PT Dimembe Nyur Agripro. Kemudian yang kelima, analisis penentuan harga pokok produksi berdasarkan metode full costing pada UMKM Seikerpik. Kemudian yang keenam, pendampingan penentuan harga pokok produksi atau HPP dan harga jual pada UMKM di Desa Sawah Kulon. Kemudian yang ketujuh, analisis perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing untuk menentukan harga jual pada UMKM tempe Pak Rasman Oku Selatan. Kemudian terakhir, penentuan harga pokok produksi dengan metode full costing sebagai dasar penetapan harga jual pada UKM Tahu Anugrah. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Alivia Salsamadani, kemudian ada Febra Widinanda, kemudian ada Muhammad Putra Ardiansyah, dan yang terakhir Patrick Wildan Ma'arif. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, kami akan membahas latar belakang, tujuan, dan manfaat. Yang pertama, latar belakang. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, strategi penetapan harga dan perhitungan harga pokok produksi memainkan peran yang penting dalam mencapai keberhasilan dan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Pemahaman yang baik tentang bagaimana harga yang telah ditetapkan dapat memberikan pengaruh pada persepsi pelanggan terhadap nilai produk atau layanan yang ditawarkan menjadi sangat penting bagi perusahaan. Dan itu, pemahaman yang akurat tentang biaya produksi dan penggunaan metode perhitungan yang tepat menjadi landasan strategi penting dalam pengambilan keputusan strategis terkait penetapan harga, pengendalian biaya, dan keuntungan perusahaan. Strategi penetapan harga memainkan peran yang penting dalam mencapai keberhasilan dalam bisnis secara berkelanjutan, terutama dalam konteks loyalitas pelanggan, biaya produksi, dan peningkatan penjualan. Dalam artikel tersebut tentang mengaruh strategi penetapan harga terhadap loyalitas pelanggan di kantor pos Purwokerto, perusahaan perlu memahami bagaimana harga yang ditentukan dapat memberikan pengaruh persepsi pelanggan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Selain itu juga, pemahaman yang akurat tentang biaya produksi menjadi kunci paling penting dalam pengambilan keputusan strategi terkait penetapan harga, pengendalian biaya, dan keuntungan bagi perusahaan. Dalam artikel mengenai perhitungan harga pokok produksi pada PT Dimembe Nyur Agripro dan CV Manguni Perkasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode perhitungan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan dan pentingnya menggunakan metode yang akurat. Dalam artikel tentang pengaruh diskriminasi harga terhadap penjualan kartu perdana Ayam Tri di PT Nusa Pro Telemedia Persada, memberikan pemahaman tentang preferensi konsumen dan strategi penetapan harga yang tepat menjadi faktor penting dalam meningkatkan penjualan dalam konteks bisnis yang kompetitif. Pemahaman yang baik tentang strategi penetapan harga, perhitungan harga pokok produksi, dan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian pelanggan menjadi faktor
kunci dalam mencapai kesuksesan dan pertumbuhan bisnis yang signifikan. Kemudian tujuan yang pertama yaitu memahami pengaruh harga terhadap keputusan pembelian dan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana harga dapat memberikan pengaruh perilaku konsumen dalam mengambil sebuah keputusan pembelian. Kemudian, dengan adanya pemahaman ini, perusahaan itu dapat mengoptimalkan strategi penetapan harga agar sesuai dengan preferensi dan kemampuan beli pelanggan. Baik, tujuan selanjutnya mengaplikasikan metode perhitungan biaya yang akurat dengan menggunakan metode perhitungan biaya yang sesuai dengan standar akuntansi dan mempertimbangkan semua komponen biaya yang relevan, termasuk biaya overhead pabrik yang tetap dan variabel. Dengan menerapkan metode ini, perusahaan dapat menghasilkan perhitungan harga pokok produksi yang lebih akurat dan menghindari kesalahan dalam penetapan harga jual produk. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama, peningkatan keuntungan dengan melakukan perhitungan harga pokok produksi yang akurat dan menetapkan harga jual yang optimal. Perusahaan dapat meningkatkan margin keuntungan mereka. Hal ini akan berdampak positif pada keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Manfaat yang kedua, efisiensi operasional dengan menggunakan metode perhitungan biaya yang akurat. Perusahaan dapat mengidentifikasi area biaya yang tinggi atau tidak efisien. Dengan demikian, mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selanjutnya kita memasuki ke pembahasan. Dalam pembahasan ada 8 topik yang dibahas. Yang pertama ada pembahasan itu sendiri, yang kedua permasalahan, ketiga teori, 4 hipotesis, 5 metode, 6 hasil operasional variabel, 7 responden, dan 8 temuan. Untuk pembahasan, dalam artikel pertama, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh strategi penetapan harga terhadap loyalitas pelanggan produk kilat khusus mitra korporat Kantor Pos Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan melibatkan 30 responden dan data yang terkumpul dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dan metode statistik lainnya. Pada artikel kedua, dibahas sebuah penelitian yang dilakukan pada PT Dimembe Nyiur Agripro untuk menganalisis proses penentuan biaya produksi dan pajak penghasilan perusahaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PT Dimembe Nyiur Agripro mengadopsi metode full costing dalam menentukan biaya produksi, termasuk di dalamnya biaya langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Pada artikel ketiga, dilakukan analisis terhadap perhitungan biaya produksi dan penetapan harga untuk di rumah panggung dan gazebo di CV Manguni Perkasa. Penelitian ini menggunakan metode full costing sebagai dasar perhitungan biaya barang yang diproduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya produksi yang dihitung menggunakan metode full costing lebih tinggi dibandingkan dengan metode yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Pada artikel keempat, dilakukan analisis terhadap dampak diskriminasi harga terhadap penjualan kartu perdana IM3 di PT Nusapro Telemedia Persada di Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan kartu perdana, di mana faktor harga memberikan kontribusi sebesar 68,3% terhadap peningkatan penjualan, sementara faktor lainnya hanya berkontribusi sebesar 31,7%. Pada artikel kelima, dilakukan penelitian mengenai penentuan harga pokok produksi di UMKM Sehi di Kota Sukabumi dengan menggunakan metode full costing.
Metode ini juga mencakup semua elemen biaya produksi, termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang termasuk kategori tetap maupun variabel. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM SEHI Kota Sukabumi ini belum melakukan penghitungan biaya produksi secara akurat, terutama dalam hal biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Artikel ke-6 membahas program pengabdian masyarakat yang membantu pelaku UMKM di Desa Sawah Kulon dalam menentukan biaya produksi dan harga jual produk mereka. Program ini menggunakan metode studi kasus dan memberikan bantuan langsung kepada pelaku UMKM dalam menghitung biaya produksi dan harga jual. Dalam artikel ke-7, dilakukan analisis terhadap perhitungan Cost of Good Manufacture atau COGM pada UMKM tahu bernama Tahu An Anugrah. Penelitian ini membandingkan penghitungan COGM yang dilakukan oleh UMKM dengan menggunakan metode full costing. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam penghitungan COGM antara metode yang digunakan oleh UMKM dan metode full costing. Dalam artikel ke-8, dilakukan analisis terhadap penghitungan biaya produksi di UMKM Tempe Pak Rasman di Oku Selatan dengan menggunakan metode full costing untuk menetapkan harga jual. Selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh Alivia. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu permasalahan. Dalam artikel ini tuh ada 4 permasalahan. Yang pertama ada kesalahan dalam perhitungan harga pokok produksi. Beberapa perusahaan atau UMKM mungkin tidak melakukan perhitungan harga pokok produksi secara akurat atau mengabaikan faktor-faktor yang penting. Ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam menentukan harga jual produk yang pada gilirannya dapat mempengaruhi probabilitas dan daya saing bisnis. Yang kedua ada metode akuntansi yang tidak sesuai, yaitu beberapa perusahaan atau UMKM mungkin menggunakan metode penetapan biaya produksi yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi atau yang tidak memperhitungkan semua biaya seperti biaya utang dan volatilitas. Hal ini dapat menyebabkan perhitungan biaya produksi yang tidak akurat dan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga ada ketidaktahuan tentang dampak harga terhadap loyalitas pelanggan. Yakni beberapa bisnis atau UMKM mungkin tidak sepenuhnya memahami dampak harga terhadap keputusan pembelian dan loyalitas pelanggan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan strategi penetapan harga berdasarkan preferensi pelanggan dan daya beli yang dapat mempengaruhi loyalitas dan meningkatkan penjualan. Yang keempat ada kurangnya pengetahuan tentang strategi penetapan harga yang efektif. Beberapa bisnis atau UMKM mungkin tidak mengetahui berbagai strategi penetapan harga yang dapat diterapkan seperti diskriminasi harga, penetapan harga berdasarkan biaya, atau penetapan harga kompetitif. Kurangnya pengetahuan ini dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk menetapkan harga jual terbaik. Next. Selanjutnya ada teori-teori. Berikut ada beberapa teori yang mendasari kasus dalam penetapan harga. Di sini ada 4, yaitu yang pertama teori harga dan permintaan. Teori ini menyatakan bahwa terdapat hubungan antara harga suatu produk dengan tingkat permintaan dari konsumen. Menurut teori ini, harga yang lebih rendah cenderung meningkatkan permintaan, sedangkan harga yang lebih tinggi cenderung mengurangi permintaan. Yang kedua ada teori margin keuntungan. Teori ini berfokus pada pentingnya menetapkan harga jual yang mampu memberikan margin keuntungan yang memadai bagi perusahaan. Menurut teori ini, harga jual harus mencakup biaya produksi, biaya overhead, dan margin keuntungan yang diinginkan. Dan yang ketiga ada teori biaya dan pengambilan keputusan. Teori ini mengemukakan bahwa pengambilan keputusan yang baik harus didasarkan pada pemahaman yang akurat tentang biaya yang terlibat dalam suatu kegiatan atau produksi. Dan yang terakhir ada teori pemilihan harga. Teori ini berfokus pada berbagai strategi penetapan harga yang dapat ditetapkan oleh perusahaan. Beberapa strategi tersebut termasuk penetapan harga berbasis nilai, penetapan harga berbasis biaya, penetapan harga berbasis pesaing, diskriminasi harga, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya ada hipotesis. Next. Nah, dalam hipotesis ini
terdapat 2 poin yang akan dibahas, yaitu hipotesis dan variabel. Yang pertama ada hipotesis. Dalam studi kuantitatif mengenai strategi penetapan harga dan loyalitas pelanggan, terdapat beberapa hipotesis yang dapat digunakan. Pertama, proporsi menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara penerapan strategi penetapan harga yang tepat dan tingkat loyalitas pelanggan. Proporsi kedua menyatakan bahwa terdapat keterkaitan positif antara tingkat kepuasan pelanggan dan tingkat loyalitas pelanggan. Selanjutnya, proposisi ketiga mengungkapkan bahwa hubungan positif antara harga, produk, dan keputusan pembelian pelanggan. Proporsi keempat menegaskan adanya korelasi positif antara tingkat kepuasan pelanggan dan keputusan pembelian pelanggan. Dan yang terakhir, proposisi kelima menyatakan bahwa strategi penetapan harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penjualan. Yang kedua adalah variabel. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang relevan. Variabel independen terdiri dari strategi penetapan harga yang merujuk pada metode atau pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga produk. Selain itu, tingkat kepuasan pelanggan juga akan diukur yang mencerminkan sejauh mana pelanggan merasa puas dengan produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan. Variabel dependen meliputi loyalitas pelanggan yang mengukur tingkat kesetiaan pelanggan terhadap perusahaan atau merek tertentu. Selain itu, keputusan pembelian juga akan dijadikan variabel dependen yang mencerminkan keputusan yang diambil oleh pelanggan baik dalam mempertahankan pembelian produk dari perusahaan atau beralih ke pesaing. Dalam penelitian ini, variabel-variabel tersebut akan diukur menggunakan skala pengukuran yang sesuai, seperti skala Likert. Selanjutnya, metode statistik seperti analisis regresi, uji korelasi, dan uji signifikasi akan digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis yang telah diajukan. Dengan pendekatan kuantitatif ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antara strategi penetapan harga, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan keputusan pembelian dalam konteks penelitian ini. Selanjutnya, next. Ada metode. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif. Informasi yang relevan dapat dipilih seperti manajer perusahaan, pemilik UMKM, pelanggan setia, atau ahli dalam bidang terkait. Teknik wawancara dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur. Wawancara terstruktur melibatkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, sementara wawancara terstruktur lebih fleksibel. Next. Selanjutnya ada hasil operasional variabel. Di sini ada 4. Yang pertama, deskripsi pekerjaan, metode, atau proses digunakan perusahaan untuk menetapkan harga produk mereka. Ini memungkinkan termasuk penetapan harga berbasis nilai, penetapan harga berbasis biaya, penetapan harga kompetitif, atau strategi penetapan harga lainnya sesuai dengan kondisi pencarian. Itu termasuk dalam yang pertama paket harga. Yang kedua, tingkat kepuasan pelanggan. Deskripsi pekerjaan, pemahaman dan apresiasi pelanggan terhadap kualitas produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan. Tingkat kepuasan pelanggan dapat diukur dengan menggunakan peringkat seperti skala Likert yang mencakup pernyataan positif atau negatif terkait kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah loyalitas pelanggan, yaitu tingkat loyalitas dan komitmen pelanggan terhadap perusahaan atau merek tertentu. Loyalitas pelanggan tersebut dapat diukur dengan melihat frekuensi pembelian, rekomendasi kepada orang lain, atau niat untuk terus menggunakan produk atau jasa perusahaan di masa mendatang. Yang keempat ada keputusan pembelian, yakni sebuah tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pelanggan dalam memilih untuk membeli produk atau layanan dari suatu perusahaan. Berdasar keputusan pembelian dapat diukur melalui pengamatan perilaku pembelian konsumen atau melalui pertanyaan yang berkaitan dengan niat pembelian di masa depan. Next. Selanjutnya ada responden. Dalam kasus penelitian mengenai strategi penetapan harga dan loyalitas pelanggan di kantor Pos Purwokerto, responden yang dipilih adalah pelanggan produk kilat khusus mitra korporat kantor Pos Purwokerto. Mereka dipilih
karena mereka secara langsung terlibat dalam proses pembelian dan penggunaan produk, sehingga dapat memberikan pandangan dan pengalaman terkait strategi penetapan harga dan loyalitas pelanggan. Di kasus perhitungan harga pokok produksi pada PT Dimembe Nyur Agripro, responden yang dipilih meliputi manajer atau pemilik perusahaan, serta individu yang terlibat dalam perhitungan biaya produksi. Pemilihan responden didasarkan pada peran dan keterlibatan mereka dalam proses perusahaan yang relevan dengan perhitungan harga pokok produksi. Pada kasus perhitungan harga pokok produksi di CV Manguni Perkasa Kakasen 2 Tomohon, responden yang dipilih termasuk pemilik atau manajer perusahaan, serta individu yang terlibat dalam perhitungan biaya produksi. Responden yang dipilih berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam proses perusahaan yang relevan dengan perhitungan harga pokok produksi. Untuk kasus pengaruh diskriminasi harga terhadap peningkatan penjualan kartu perdana pada IM3 di PT Nusapro Telemedia Persada Bogor, responden yang dipilih meliputi manajer atau staf yang terlibat dalam strategi penetapan harga dan penjualan kartu perdana M3. Pemilihan responden didasarkan pada peran dan keterlibatan mereka dalam perusahaan yang relevan dengan strategi penetapan harga dan penjualan kartu perdana M3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putra. Oke, yang selanjutnya ada sumber data. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada metode penelitian yang digunakan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Sumber data dapat berasal dari berbagai sumber seperti survei, data internal perusahaan, dokumen publik, wawancara dengan informan terkait, dan observasi langsung. Pemilihan sumber data harus relevan, valid, dan dapat diandalkan untuk mendukung analisis dan temuan penelitian. Contoh data yang dapat digunakan dalam masing-masing kasus meliputi data primer dan data sekunder. Dalam kasus strategi penetapan harga dan loyalitas pelanggan di kantor pos Purwokerto, data primer dapat berupa tanggapan survei atau kuesioner dari pelanggan produk kilat khusus mitra korporat. Sementara itu, data sekunder dapat berupa data penjualan historis, data pelanggan, atau data pemasaran yang tersedia. Dalam kasus perhitungan harga pokok produksi di PT Dimembe Nyur Agripro dan CV Manguni Perkasa Kakasen 2 Tomohon, data primer mencakup informasi biaya produksi yang diperoleh secara langsung dari perusahaan termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sementara itu, data sekunder dapat berupa dokumen akuntansi, catatan keuangan, atau laporan keuangan perusahaan yang telah ada sebelumnya. Dalam kasus pengumpulan data dan tahapan. 1. Kasus strategi persiapan harga dan loyalitas pelanggan. 2. Kasus perhitungan harga pokok produksi pada PT Dimembe Nyur Agripro. 3. Kasus perhitungan harga pokok produksi pada CV Manguni Perkasa Kakasen 2 Tomohon. 4. Kasus pengaruh diskriminasi harga terhadap peningkatan penjualan kartu perdana IM3 pada PT Nusapro Telemedia Persada Bogor. Next, temuan yang kita temukan dalam kasus strategi penetapan harga dan loyalitas pelanggan, penilaian pelanggan terhadap harga produk dikategorikan sebagai baik dan memiliki pengaruh yang signifikan sebesar 83% terhadap loyalitas pelanggan. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa harga menjelaskan 83% variasi dalam tingkat loyalitas pelanggan. Selanjutnya, dalam kasus perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing pada PT Dimembe Nyur Agripro dan CV Manguni Perkasa menghasilkan biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Metode full costing memberikan perhitungan biaya yang lebih akurat dengan memasukkan semua unsur biaya produksi. Terakhir, dalam kasus pengaruh diskriminasi harga terhadap peningkatan penjualan kartu perdana M3, ditemukan bahwa diskriminasi harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan. Harga di tingkat agen memberikan efek positif, sementara harga di tingkat retail memberikan efek negatif terhadap penjualan. Temuan-temuan ini memberikan wawasan penting dalam pengambilan keputusan terkait strategi penetapan harga, pengendalian biaya produksi, dan pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif.
Selanjutnya ada penutup. Yang pertama ada kesimpulan, dalam lingkungan bisnis yang penuh persaingan, strategi penetapan harga dan perhitungan harga pokok produksi memainkan peran sentral dalam mencapai kesuksesan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Memahami bagaimana harga yang ditetapkan mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap nilai produk atau layanan yang ditawarkan adalah kunci penting bagi kesuksesan perusahaan. Selain itu, pemahaman yang akurat tentang biaya produksi dan penggunaan metode perhitungan yang tepat menjadi landasan yang esensial dalam mengambil suatu keputusan strategis terkait penetapan harga, pengendalian biaya, dan pencapaian keuntungan perusahaan. Oke, next, saran perusahaan harus menyadari betapa pentingnya strategi penetapan harga dan perhitungan harga pokok produksi untuk mencapai kesuksesan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Mereka juga perlu memahami dampak harga yang ditetapkan terhadap persepsi pelanggan terhadap nilai produk atau layanan yang ditawarkan. Selain itu, pemahaman yang akurat tentang biaya produksi, data, penggunaan metode perhitungan yang tepat diperlukan dalam pengambilan keputusan strategis terkait penetapan harga, pengendalian biaya, dan pencapaian keuntungan opsional. Sekian dari kelompok kami, presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.